Selamat malam, perkenalkan nama saya Santi Tamara Utapea dengan NIM 012021-023. Baik, di sini saya akan membahas tentang proses sosial dan sosialisasi, di mana di dalamnya terdapat 4 poin. Poin yang pertama, pengertian proses sosial dan sosialisasi. Proses sosial adalah hubungan antara manusia ataupun relasi-relasi sosial yang menentukan struktur dari masyarakatnya. Hubungan antar manusia dan relasi ini didasarkan oleh komunikasi, karena komunikasi merupakan dasar dari ekstensi suatu masyarakat, dan juga hubungan antar manusia atau relasi sosial, hubungan satu dengan yang lain, dan warga negara masyarakat, baik dalam bentuk individu ataupun perorangan maupun dengan kelompok-kelompok dan antar kelompok manusia itu sendiri, mewujudkan segi dinamiknya perubahan dan perkembangan masyarakatnya. Sedangkan sosialisasi adalah bentuk-bentuk di mana interaksi sosial dapat berupa kerjasama atau cooperation, persaingan atau competition, dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian atau konflik. Sosialisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat. Di mana ada poin yang kedua, yaitu agen sosial. Di mana agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Bentuk agen sosialisasi yaitu keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, media massa, agama, lingkungan, tempat tinggal, dan tempat bekerja. Peran agen sosialisasi adalah untuk meningkatkan partisipasi individu di dalam masyarakat melalui pembentukan pengetahuan sikap, nilai norma, dan perilaku yang bermakna. Ada juga pesan-pesan yang disampaikan agen sosialisasi berlainan dan tidak selamanya sejalan atau sama lain. Apa yang diajarkan keluarga mungkin saja berbeda dan bisa jadi bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agen sosialisasi lain. Misalnya di sekolah, anak-anak diajarkan untuk tidak merokok, meminum minuman keras, dan menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. Tetapi mereka dengan leluasa mempelajarinya dari teman-teman sebaya ataupun media massa. Di mana ada yang ketiga dari poin tersebut adalah interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada pula jenis dan contoh interaksi sosial. Interaksi kelompok dengan kelompok interaksi dengan merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan namun sifatnya bukan hal pribadi atau lebih dengan kelompok, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Namun, untuk berkomunikasi antar kelompok terkadang menghadapi pro dan kontra, harus lebih berhati-hati karena setiap pendapat seseorang bisa saja menyerang kelompok lainnya. Ada contohnya, yaitu para pemuda Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama, membersihkan halaman rumah agar menjadi juara perlombaan kebersihan di acara HUT RI 17 Agustus. Kelompok TNI dan kelompok populasi atau polisi melakukan kerjasama interaksi sosial untuk memberantas kejahatan di daerahnya. Poin yang keempat, yaitu poin yang terakhir, ini adalah konsep manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain dan mempunyai tujuan dalam hidupnya. Manusia ditinjau sebagai sistem, artinya manusia terdiri dari beberapa unsur atau sistem yang membentuk satu totalitas, yakni merupakan sistem adaptif, sistem personal, dan sistem sosial. Sistem terdiri dari unsur-unsur atau komponen elemen subsistem. Yang kedua, batasan, dan yang ketiga, tujuannya.
yaitu meliputi satu, manusia sebagai sistem adaptif, disebabkan setiap individu dapat berubah, setiap individu merespon terhadap perubahan. Dan yang kedua, manusia sebagai sistem personal, disebabkan satu, setiap manusia memiliki proses persepsi. Yang kedua, setiap manusia bertumbuh kembang. Manusia sebagai sistem interpersonal. Yang pertama, setiap manusia berinteraksi dengan yang lain. Dan yang kedua, setiap manusia memiliki peran dalam masyarakatnya. Dan yang ketiga, setiap manusia berkomunikasi terhadap orang lain. Dan manusia sebagai sistem sosial, yaitu setiap individu memiliki kekuatan dan wewenang dalam pengambilan keputusan di lingkungannya, seperti di keluarga, masyarakat, dan tempat kerjanya. Baik, di sini saya sudah menyelesaikan hasil proses sosialisasi dan sosialisasi dalam penjelasan saya.